Hello BA viewers, kembali lagi bersama saya Alice Kalista di acara BA Talks. Dan hari ini saya mau ngebahas sesuatu fenomena yang lagi tren mulai dari sejak pandemi, yaitu orang-orang yang saat ini berbondong-bondong ke dokter spesialis gizi untuk menurunkan berat badan atau mencapai bentuk badan yang ideal. Dan hari ini saya sudah bersama dengan ahlinya, dokter spesialis gizi, yaitu Dr. Cut Hafia, M. Gizi SPGK IVOKA Vinem. Bener ya dok ya? Betul. Iya, jadi Dr. Cut ini panggilannya sebagai dokter spesialis gizi klinik dan penanggung jawab dari Skin Clinic. Ya dok, apa kabarnya hari ini? Kabar baik-baik. Dokter selalu shape and in tone ya. Oke, jadi aku mau tanya nih dok ya, sekalian untuk BA viewers yang ingin memiliki berat badan atau bentuk tubuh yang lebih ideal, yang lebih sehat juga ya dok ya. Boleh ceritain sedikit nih doknya. Sampai akhirnya dokter memilih untuk spesialisasi di gizi, di antara spesialisasi yang lain tuh sejarahnya atau ceritanya gimana sih dok? Sebenarnya kalau ditanyain dasarnya apa, aku suka makan, nggak suka makan, semua orang pasti juga suka makan ya. Tapi dasarnya memang base-nya saya suka sama olahraga dan suka sama melihat apa yang masuk ke dalam tubuh saya. Tapi memang hanya sepele doang, karena memang kayak oh iya ternyata jumlah kalori segala macam itu saya pikirin. Tapi saya pikir-pikir, tapi kalau nggak ada dasarnya nggak enak juga. Kalau misalnya pasien datang misal jadi dokter umum, kan harus jadi dokter umum dulu sebelum jadi dokter spesialis ya. Pasien datang tapi saya nggak kayak asal aja gitu, maksudnya cuma secara general kurang dalam. Ternyata ada spesialisasinya di Universitas Indonesia. Jadi ya udah sekalian sekolah. Pada saat magister saya belajar pelan-pelan gimana caranya menilai makanan, makronutrien, mikronutrien, efek samping sama tubuh apa. Karena semua makanan itu kan ada efek sampingnya sama tubuh, bagus sama tubuh sebagai apa gitu ya. Jadinya ternyata pas spesialisasi lebih dalam lagi. Jadi kita bisa tahu makanan sangat amat mempengaruhi sama kesehatan kita. Jadi sepele banget, tapi memang penting gitu. Jadi makanya itu ada spesialisasinya karena memang penting makanan gitu. Jadi gitu. Dan saya juga suka olahraga sekalian, jadinya kan kombinasinya pas tuh, jadi nggak melenceng terlalu jauh. Jadi pada dasarnya memang dokter tuh udah peduli dengan ini ya, kesehatan dan juga bentuk tubuh atau berat ideal tubuh ya dok. Betul. Ya. Tapi memang itu penting banget sih dok, karena kan apa yang kita makan itu setiap hari ya dok. Betul ya. Jadi banget. Perlu diperhatikan banget asupannya gimana, nutrisinya gimana. Nah sekarang kan kecenderungan juga nih ya masyarakat Indonesia di kota-kota besar terutama ya, mereka sekarang tuh kepengen banget, mungkin yang kemarin pandemi itu naik badannya, berat badannya cukup banyak karena di rumah terus stay at home gitu ya. Akhirnya sekarang mereka bukan menurunkan berat badan itu bukan hanya dari olahraga aja ya dok ya, tapi mereka justru kepengen mendapat pendampingan dari dokter spesialis gizi. Nah menurut pandangan dokter tuh gimana? Iya bener banget, banyak banget. Di awal pandemik pun 2020 itu memang yang berat badannya swing meningkat tinggi itu banyak. Termasuk aku dok. Terlihatnya sangat tidak. Terlihatnya udah oke banget Mbak Elis. Terus jadi pada saat 2020 tuh awal-awal pandemik 3 bulan, 4 bulan yang tadinya kerjanya aktif tiba-tiba sedentary, GoFood, makanan online itu banyak, gampang, tiba-tiba naik singkat padahal mau ngapa-ngapain. Sebenarnya kalau kita salahkan karena nggak olahraga berat badan naik, nggak. Pasti kunci utama meningkatkan berat badan naik itu adalah asupan kita yang berlebihan. Jadi tuh pada saat udah mulai 2020 tuh yang datang panik gitu. 2020 datang panik karena dok naik padahal cuma minum ini, dok naik padahal cuma kebiasaan makan ini. Itu banyak banget 2020. Tapi tren kekinian karena kita udah mulai menerima nih 2021, yang datang itu memang mau sehat. Jadi bukan karena mau kurus. Jadi nggak enak dok berat badan, ngerasanya tuh klinis. Jadi bener ngerasa badan nggak enak, jalan jadi lebih sesak, terus kayaknya kok ngurus anak di rumah aja sambil kerja online mungkin Zoom, tapi kok kayak cepet lelah gitu. Jadi udah mulai ke klinis. Dan 2021 tuh orang udah mulai sehat. Olahraga kan udah banyak tuh, yang berani-berani sepedahan macam-macam tuh udah banyak. 2022 udah makin kesini, tujuan utama datang rata-rata bukan hanya naik berat badan, tapi emang memang kepengen sehat. Jadi sebenarnya pandemik itu bukan hanya dampak efek kita banyak negatifnya, tapi positifnya banyak. Orang jadi menjadi lebih sehat kok. Lebih sadar kesehatan ya dok. Jadi lebih kayak yang bukan hanya semata-mata kan kalau sekarang banyak yang ikut-ikutan. Kalau sebelum pandemi itu banyak ikut-ikutan, diet ikut teman-teman lah yang kayak gini, diet A, diet B, diet C gitu ya. Jadi instant diet, abis itu extremely diet, naik lagi bonus. Tapi kalau yang kesini tuh benar-benar kepengen mempertahankan gitu. Nah aku juga berasa gini dok ya, ini kita kan bicarain tadi sehat ya dok, ternyata banyak yang mau sehat gitu, termasuk aku juga pengen sehat gitu. Cuman kalau merasa kan selama ini juga baik-baik aja nih, badan nggak punya banyak keluhan gitu. Tapi tiba-tiba tahun lalu saya cek dong. Memang kan harusnya cek tes darah tiap tahun gitu ya.
ternyata kolesterol saya tinggi banget. Berarti walaupun badan pada bilang ini kurus, terus kayaknya nggak ada keluhan apa-apa, ternyata pas dicek itu kolesterolnya tinggi banget dok. Berarti kan artinya nggak sehat ya. Kalau menurut dari pandangan seorang dokter gitu, orang yang ternyata berat badannya ideal pun ternyata belum tentu sehat. Betul, ya. Jadi gimana sih dok sebenarnya arti sehat menurut dokter Cut? Arti sehat itu mulai dari kayak kalau ngeliat dari body composition pasti kita ngeliat dari berat badan, tinggi badan. Biasanya kalau indikator utama baju yang makin sempit, merasa nggak sehat karena baju makin sempit, aktivitas mulai melambat. Tapi benar kalau sehat itu mesti general. Jadi benar banget Mbak Elis, bukan hanya berat badan kita ngeliat kurus, bukan berarti kolesterol kita nggak naik, bukan berarti kita tidak hipertensi, bukan berarti resiko hipertensinya rendah gitu, bukan berarti seperti itu, bukan berarti juga tidak ada beresiko asam urat, hiperuremia. Jadi memang arti sehat itu dari luar dan dari dalam. Dari luar, mulai dari kulit, dari atas. Jadi orang yang sehat, berat badan yang sesuai, dia pasti komplain sih pasti, badan kulitnya jadi lebih enak, jadi nggak jadi jerawatan dok. Itu tuh, itu sering banget terjadi. Terus badannya lebih enak, pakai baju apa enak, gerakannya jadi lebih cepat, semangat setiap hari ada buat berolahraga, buat bekerja, buat mengurus rumah tangga itu jadi ada. Dan yang paling penting hasil lab biokimianya tuh bagus. Jadi benar-benar dari luar dan dari dalam. Sehat yang sebenarnya seperti itu. Selain yang kita lihat angka gitu, seperti itu. Oke. Nah dok, tadi dokter juga sempat saya dengar nih tadi ada istilah mindfulness gitu. Nah itu hubungannya sama sehat tuh apa dok? Jadi kalau mindfulness itu sangat berkaitan banget sama sehat. Jadi mindfulness itu merupakan fondasi utama sehat itu. Sehat jadi penurunan berat badan ya udah kita mesti fondasinya mindful. Karena kenapa? Karena penurunan berat badan bukan hanya semata-mata sesaat, bukan hanya semata-mata kayak kita sakit kepala minum obat penghilang rasa sakit sembuh, enggak. Pengennya benar-benar mindful dari atas ke bawah, dari luar ke dalam, kita bisa mengontrol semuanya. Jadi mulai dari misalnya habitnya sering makan, kita bisa mengontrol emosi makan itu. Terus kita tidak tersiksa pada saat mengkonsumsi makanan yang kita makan. Kita menikmati, enjoy setiap kali kita makan. Dan bonusnya pasti berat badannya turun sesuai sama yang kita inginkan. Dan kalau kita sudah mindful, adrenalin, endorfin, hormon serotonin, semua hormon jadi rilis. Jadinya kita benar-benar segar. Jadi mindfulnya benar-benar dari dalam dan dari luar gitu. Wow, berarti semua berawal dari pikiran kita ya dok ya sebenarnya. Dok, aku kan juga ada ngintip nih ya IG-nya dokter ya. Ternyata followersnya banyak nih. Berarti mereka ini semuanya follow dokter karena banyak juga ternyata klien-kliennya dokter Cut itu sukses nih mendapatkan berat badan atau bentuk tubuh yang ideal ya dok ya. Cuman kan pasti dari perjalanan itu kan nggak seinstan gitu ya dok ya. Karena kan tadi dokter bilang ada yang instan mungkin bisa turun tapi habis itu balik lagi beratnya. Kalau dokter kan melalui proses. Nah, tantangan terbesar biasanya yang mereka harus hadapin, harus lawan dari diri sendiri itu apa dok supaya bisa sukses? Jadi pertamanya biasanya sih kalau datang ke sini kan memang sudah niat, udah merasa tidak nyaman lah niat. Jadi tantangan pertamanya di 2-4 minggu pertama nih awalnya. Jadi pada saat 2-4 minggu pertama memang benar-benar harus menerapkan si mindfulness itu. Jadi benar-benar mindful. Jadi misalnya yang terbiasa, tapi nanti sebelum tidur saya terbiasa makan ini dok, kita benar-benar mesti bilang kalau makanan ini seperti ini ke tubuh udah efek dampaknya kayak gini loh. Jadi 2-4 minggu pertama itu memang benar-benar adaptasi ke pola makan yang lebih teratur, jenis makanan yang lebih sesuai, jam makan yang lebih tepat. Jadi memang 2-4 minggu itu dasarnya. Jadi kita mesti bisa benar-benar melewati. Jadi mindfulnya akan dapat. Biasanya sih fase adaptasinya 4 minggu. Setelah 4 minggu itu pasien akan lebih santai, dia lebih segar, lebih terbiasa gitu. Ya dok ya badannya. Terbiasa. Terus lalu tantangan berikutnya pada saat setelah kan biasa turun berat badan misalnya targetnya agak panjang, sekitar 3-4 bulan atau 5 bulan sekalipun memang start berat badannya memang tidak rendah. Tantangan berikutnya pada fase kita misalnya bulan keempat atau kelima ada mengalami fase plateau. Itu semangatnya nggak boleh plateau itu jadi stabil aja di situ. Tapi makan tapi semuanya tidak terpecah. Misal fat persennya turunnya hanya sekian, berat badan turun hanya sekian gitu. Dan pada fase itu memang tubuh sedang memetabolisme lagi nge-restart kembali. Jadi pada saat itu kita jangan
patah semangat. Jadi tetap aja ya udah tetap makan sehat karena makan untuk tubuh kita juga kan. Jadinya berat badannya tetap turun aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti pada saat udah fase platonya lewat, berat badan turun, kita akan jadi lebih semangat lagi. Jadi semangatnya tuh jangan kendor di awal dan jadi kendor di pertengahan gitu. Oke, semangat terus ya. Timbangan terus aja yang turun, pokoknya semangat nggak boleh turun. Iya, bener banget itu penting. Terus saya mungkin mewakili behaviors lainnya dok ya, yang mungkin sebelum kesini konsultasi sama dokter nih ya, mungkin 3 tips yang dokter bisa bagiin untuk mereka bisa berhasil menurunkan berat badannya tuh harus apa aja selain tadi niat itu dok? Yang pertama, jangan mengikuti diet orang lain. Jadi kita nggak boleh nyontek karena berat badan orang beda, tinggi badan orang beda, aktivitas kita masing-masing juga beda. Beda gender pun juga beda. Kalau kita disamakan sama adik yang laki-laki ya beda kan pastinya. Terus itu yang kedua adalah kita harus memperhatikan jenis makanannya, makronutrien dan mikronutrien. Jadi nggak ada satu jenis makanan pun yang dibilang superfood bisa menggantikan segala jenis makanan, enggak. Makanan makronutrien dan mikronutrien harus seimbang. Lalu yang ketiga, kita perhatikan makan yang sehat itu bukan makan yang sedikit. Makan sehat itu adalah makan yang sesuai. Jadi jangan mengikuti makannya cuma sekali sehari tapi yang kita mau gitu, enggak. Jadi ya benar-benar makan yang sehat itu makan yang sesuai dan makanan yang enak. Jadi jangan takut kalau makan yang nggak enak. Diet itu bukan berarti makan nggak enak, makannya harus enak. Setiap kali datang ke klinik konsultasi ulang gitu pasti tanya, enak nggak makanannya gitu. Kalau nggak enak cari yang enak lainnya. Jadi jangan menyiksa diri. Kunci keberhasilan terapi diet bukan menyiksa, menyenangkan. Karena kalau tersiksa kayak saya juga pernah ngalamin ya dok ya, makannya yang mungkin hambar, mungkin nggak ada ini. Seminggu turun beratnya, tapi habis itu langsung kayak orang kalap gitu, kepengen makan, akhirnya naik lagi beratnya. Aduh. Iya itu paling, ya janganlah kalau yang kayak gitu mah. Oke, terus dok, tadi saya sebelum masuk ke ruangan kita ini ngobrol di sini, itu saya ngeliat di depan tuh ada banyak poster-poster itu ya, with diet atau without diet. Fotonya tuh beda. Boleh nggak sih dok dijelasin, spill dong dok, diet itu program apa sebenarnya? Jadi program diet itu base-nya adalah penurunan berat badan. Memang biasanya kalau kita perempuan atau laki sih memang suka ya sama angka turun yang banyak gitu. Tapi yang pasti turun yang banyak mesti turun yang sehat. Pada awal-awal diet itu terbentuk, memang target berat badan kita turun bisa hingga 8 kg per bulan. Jadi achievement-nya bisa 1-2 kg per minggu. Kalau makan yang teratur itu 8 kg per bulan bisa terjadi, 3 bulan bisa stabil tuh 8 kg. Jadi enak, banyak, dan itu bisa benar-benar bisa tercapai. Itu jadi base-nya 8 kg itu. Jadinya pada saat kita melakukan pola makan dengan diet, jadi bisa turun sampai 8 kg per bulan. Itu rencananya dan biasanya itu terjadi sih, tercapai. Aduh, 8 kilo loh per bulan viewers. Celana langsung lompat ya dok ya, satu size apa 2 size tuh. Biasanya nggak aku bolehin beli celana baru karena kita masih punya beberapa target kan. Sayang nanti beli lagi. Nah dok, mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari aku ya. Kalau misalnya nih pasien dokter kan bervariasi juga. Ada nggak sih kayak minimum, misalnya kalau mau turunnya cuman, aku mau turun cuma 1 kilo gitu atau 2 kilo aja, itu gimana dok? Bisa juga dok? Bisa, malah banyak kok yang memang pengen targetnya cuma 4 kilo dok, tapi butuh teman, biasanya kayak gitu, butuh gimana sih caranya makan yang sehat, takutnya udah turun 4 kilo terus naik lagi gitu. Biasanya kita lihat dulu nih berdasarkan tinggi badan sama berat badannya, memang pada saat turun 4 kg itu sudah sesuai belum sama berat badan ideal. Biasanya kalau sudah sesuai, saya setuju ya, udah oke, kita turun 4 kilo, tapi fat percentage-nya juga ikutan turun ya, jadi kayak nggak skinny fat lah kalau orang bilang, jadi massa ototnya aja yang turun tapi massa lemaknya turun banyak gitu. Tapi kalau misalnya targetnya masih banyak, itu bisa saya bilang, ternyata berat badan idealnya segini, mau nggak kita usaha lagi segini supaya nggak ada PR di kemudian hari, nggak ada resiko bounce back, nanti kalau holiday nggak ketakutan, jadi terus tubuh jadi lebih enak gitu, seperti itu. Berdasarkan berat badan ideal sih biasanya saya. Nah ini mungkin ya terakhir dok, pertanyaan terakhir. Jadi mungkin banyak juga masalah yang di kolesterolnya tinggi dok, termasuk aku juga nih. Kalau kayak gitu caranya atau di diet ini tuh programnya gimana dok supaya kolesterol itu bisa ditekan sampai akhirnya di bawah 100 ya dok ya? Kalau yang bagus tuh di bawah 100 ya? Kan kolesterol yang kita lihat itu ada kolesterol total, LDL, trigliserid sama HDL. HDL itu tidak boleh rendah, HDL itu harus normal, trigliserid total sama LDL itu tidak boleh tinggi gitu, karena kan resiko komplikasinya banyak, jantung, stroke dan teman-temannya. Jadi kalau misalnya trigliserid total sama trigliserid
itu beda sama kolesterol total dan kolesterol LDL penyebab makanannya. Jadi kita cari nih, mana nih pada saat medical check up yang paling dominan, yang tinggi, yang dibintangin yang mana? Oh ternyata total, pasti kita kurangi sekali makanan yang berlemak jenuh tinggi, kita tingkatkan asupan serat supaya massa lemaknya tetap turun. Makan yang teratur aja, kolesterol itu sebenarnya kalau kita teratur tinggi serat, terutama kalau yang total sama LDL tinggi, itu turun kolesterolnya, angkanya jadi membaik. Lalu kalau yang ke trigliserid penyebabnya itu biasanya dia seperti tepung-tepungan, minuman manis. Jadi itu yang kita kurangin, lalu kita tingkatkan juga asupan serat. Jadi kita tahu dulu nih pencetus yang tingginya si kolesterol itu apa, lalu nanti kita tingkatkan, kita atasi dengan makanan-makanan yang bisa menurunkan, seperti itu. Oke, kalau gitu. Oke, BA viewers, kalau yang mau nanya lebih lanjut lagi, boleh langsung aja ya ke Dokter Cut ya, karena aku abis ini juga mau treatment ya dok ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi ya dok ya. Thank you so much for today. Nanti kita ketemu lagi di acara Beyond Aesthetic Talks berikutnya dok ya. Oke, thank you. Bye-bye.